kayaknya nggak perlu pakai ring light ya, udah terang gitu, nggak usah pakai ring light kali ya. A few moments later. Tonton terus ya, happy watching! Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan teman-teman semua yang masuk, baik itu via DM maupun langsung bertanya di kolom komentar di YouTube. Sebelumnya aku seneng banget respon teman-teman begitu antusias dengan jurusan IKA Tata Busana ini, dan semoga video ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin. Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat untuk teman-teman yang udah lulus di jalur SN dan juga jalur SBM, dan semangat untuk teman-teman yang belum lulus, semoga bisa lulus di jaluran mandiri ataupun di mandiri apa sih, di mandiri yang keduanya di UNP. Kalau misalnya yang lain itu kan juga ada yang ya itulah pokoknya ya. Dan kalau misalnya belum rezeki di tahun ini, semoga rezeki di tahun depan. Oke? Nah, sebelumnya itu ada pertanyaan. Sebelumnya itu kan aku udah buka question box gitu di Instagram, dan ada beberapa pertanyaan. Itu baik seputar biaya kuliah, seputar akreditasi dari IKA Tata Busana itu apa, dari akreditasi UNP-nya, dan juga ada yang nanya, risik guys, ada juga yang nanya, Kak, kalau misalnya itu ada uang pangkal nggak sih Kak? Ada uang pangkal. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Uang pangkal, terus akreditasi, terus minimal nilai lulus UNP itu berapa gitu. Jadi itu aku mau jawabin yang pertama dulu. Pertama itu kalau ke jurusan ini atau ke UNP itu pakai uang pangkal nggak sih? Ini ya saya tahu aku, tapi nggak tahu juga sih gimana prosedurnya yang sebenarnya. Kalau seandainya sekolah teman-teman atau misalnya SMA atau SMK teman-teman itu akreditasinya A, itu biasanya nggak ada uang pangkal biasanya ya, tapi nggak tahu deh tahun ini gitu. Biasanya nggak ada uang pangkal kalau misalnya akreditasi sekolah kita itu A. Dan kalau misalnya akreditasinya B atau C, itu bisa jadi ada uang pangkal. Karena temen aku ada yang bayar uang pangkal berapa ya, 12 ya, aku nggak tahu sih apakah dia bohong atau gimana. Bukan dianya sih, temennya dia bohong gitu, dia bayar uang pangkal itu 12 juta, tapi nggak tahu sih sebenarnya itu beneran atau enggak gitu kan. Karena kalau yang aku alamin nggak ada. Kalau seandainya kita sekolah di SMA atau SMK yang akreditasinya A. Jadi kalau misalnya teman-teman punya minat dan bakat dari sekarang untuk masuk ke fashion design, terus baiknya teman-teman ngambil, nggak fashion design aja sih, pokoknya kalau mau kuliah usahain apa sih namanya tuh, akreditasi sekolahnya A. Tapi nggak tahu juga sih, takut salah sih sebenarnya. Cuman kalau akreditasinya A biasanya nggak ada uang pangkal gitu. Dan juga ada yang nanya, Kak, minimal nilai lulus untuk SB untuk masuk ke Tata Busana itu berapa? Aku lupa, apa singkir gitu kan. Dulu aku juga pernah kuliah, aku pernah les di GO zaman-zaman bahula gitulah. Aku kalau nggak salah 22,5 atau 23,5 per singkatnya gitu-gitu deh. Tapi itu udah tahun 2017, mungkin sekarang lebih naik kan, mungkin sekarang bisa 25 atau segitulah, pokoknya juga kurang tahu gitu. Terus nah, kalau misalnya biaya di IKA Tata Busana ini berapa sih Kak kuliahnya gitu untuk 4 tahun. Nah, kita bisa alokasikan. Aku cari pena dulu bentar. Ternyata selama libur aku nggak punya pena, dan ini cuman punya pensil kayak gini doang. Ini punyanya Fatima. Yaudah ya, nggak apa-apa ini. Jadi yang pertama itu kita harus alokasikan dulu apa ya,
biaya masuk mungkin ya. Biaya masuk itu kan tergantung, ini aku udah nyiapin biaya masuk, bukan biaya masuk sih, ya biaya masuk ya namanya, biaya masuk. Nah ini kan kita masuk itu kan ada beberapa gelombang, ada yang masuknya itu jalur SN, ada yang masuknya jalur SB, ada jalur mandiri, dan juga ada jalur prestasi gitu kan. Nah biasanya kalau di UNP tuh kayak mengenal sistem golongan gitu, jadi golongan 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Cuman aku nggak tahu sih aku tuh di golongan berapa. Jadi biasanya nih yang teman-teman aku, kita berpatokan ke sana aja, yang lulus jalur SNMPTN itu UKT-nya rata-rata nggak semuanya sama, itu sekitar 2.500.000 itu rata-rata. Ada sih yang di bawah itu, mungkin yang pengaji bidik misi atau emang tanggungan keluarganya banyak, kan itu juga tergantung. Karena kan awal kita masuk itu kita diminta pihak UNP untuk mengisi data diri, berapa rekening listrik kita juga, terus tanggungan orang tua berapa, rumah kita kayak gimana, kita fotoin, dan juga dapur kita kayak gimana, terus juga toilet kita kayak gimana. Nah itu difoto dan dimasukin ke internet gitu, apa sih namanya, pokoknya gitu deh ya, pasti paham sih maksud aku. Nah jadi nanti pihak UNP-nya menseleksi kita itu nanti di UKT bagian golongan berapa kayak gitu. Dan rata-rata di UNP itu UKT-nya kalau untuk untuk SN itu 2.500.000, itu di 2017 biasanya naik gitu sih kalau nggak salah. Nah sedangkan aku masuknya itu jalur SBMNPTN, dan itu UKT aku 3 juta, dan itu hampir rata gitu 3 juta UKT-nya bagi yang jalur SBMNPTN. Dan ada sih yang 2 juta yang gitu-gitu ya, cuman yang kayak tadi emang kayak dapet pengurangan UKT karena dia daftar bidik misi nih, dapet bidik misi itu apa ya bahasanya tuh, bukan bantuan sih ya, bidik misi itu kan kita kuliah dibiayai pemerintah atau siapa ya. Nah, terus juga kita dikasih jajan kan, nah gitu. Jadi dia pelamar bidik misi tersebut, tapi dia nggak lulus, jadi UKT-nya tuh rendah biasanya. Kayak temen aku itu UKT-nya cuma 1 juta. Dan itu mungkin kenapa di jurusan aku itu nggak ada itu berapa namanya tuh 1 juta, mungkin karena kita prakteknya banyak gitu, jadi banyak bahan, banyak begitu. Rasanya emang nggak ada yang UKT-nya 1 juta ya, tapi nggak tahu juga sih. Dan kalau misalnya untuk SNM mandiri itu biasanya UKT-nya di tahun aku tuh 4 juta. Dan ada juga yang UKT-nya 4,5, dia lulus jalur mandiri juga tapi UKT-nya 4,5. Itu tergantung gaji orang tua juga. Nah jadi hal-hal yang menyangkut dengan UKT ini berkaitan dengan penghasilan orang tua, keadaan rumah, tanggung jawab orang tua berapa, rekening listrik, terus ya keadaan rumah lah gitulah pokoknya ya, kita tinggal bareng nenek kah, atau kita kah ngontrak kah, atau emang rumah sendiri kah. Terus gak lupa juga tuh minta PBB, pajak bumi dan bangunannya berapa, kan dari sana juga bisa kita lihat rumahnya kayak gimana. Misalnya nih kalau PBB-nya 94.000 itu kan rumahnya udah gede. Kalau misalnya PBB-nya cuma bayar 20.000 itu kan bisa direview lagi, kayak gitulah pokoknya ya. Dan ya masuk nih, anggap aja nih ini pribadi aku aja ya, ambil yang 3 juta. Nah kalau udah biaya masuk, kalau misalnya kita udah pasti di UNP, terus ada apa namanya tuh, kalau misalnya kita tinggal di Padangnya langsung kan bisa nggak ngkos, kita bisa tinggal di rumah kita sendiri kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita
tinggalnya di luar kota kayak aku gitu kan, aku tinggalnya di kota Payakumbuh dan aku kuliah di Padang, otomatis kan aku ngekos, nggak ada saudara atau rumah di sana gitu. Dan zaman aku itu kosan, zaman aku ya masih kuliah sih zaman itu awal-awal tuh aku masuk apa namanya tuh ngekos itu 1 tahunnya itu berapa juta ya, dia aku satu kamar itu ada bertiga, kamarnya gede di atas gitu, terus di bawahnya kamar mandi kayak gitu. Cuman ibu kosnya baik gitu, ada ibu kosnya, cuman aku nggak nyaman aja karena bolak-balik gitu kan. Dan akhirnya aku pindah. Nah kosan aku yang itu tuh 400 1 bulan, kosan 400.000 1 bulan. Nah waktu itu aku bayar per tahun. Aku sebenarnya nyaman di kos itu, cuman aku mau pindah karena nggak enak kan, aku tata busana, jadi perlu kadang-kadang tuh kalau udah ngerjain tugas tuh suka berantakan, nggak enak sama teman-teman yang lain yang jurusannya ada ADM, ada bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Akhirnya aku pindah ke kosan yang aku sendiri dan itu 500 ribuan. Ini kayak apa ya, kayak rentang harga kos-kosan di Padang kayak gitu, 500 ribu aku pindah di sana dan itu cuma 1 bulan dan aku bayar 2 bulan tapi aku nggak nempatinnya sama sekali. Aku sendiri dan aku takut karena aku nggak biasa tidur sendiri masalahnya, dan aku akhirnya selalu ngungsi ke kos temen. Dan akhirnya itu udah semester berapa ya, udah semester 4 kali ya, iya semester 3 semester 3 aku pindah di kosan ini selama 2 bulan. Aku nempatinnya cuma 1 bulan tapi aku bayar 2 bulan kayak gitu. Akhirnya aku pindah dan alhamdulillahnya aku dapet kos yang kayak wow. Kenapa? Karena harganya cuma 250.000 per bulan dan itu di dalam kamar cuma berdua dan ruangannya luas beut, ada kamar mandi, ada dapur, dikasih kompor gas dong, yang emang kayak ibu-ibu masak itu, yang 2 bukan yang 1, dikasih gasnya, dikasih galon, dikasih meja makan, dikasih TV. Wow, murah banget itu, 250.000 sebulannya. Dan itu emang kayak satu rumah gitu loh, satu rumah karena aku karena ibunya itu di luar kota, ibunya di Pekanbaru, sedangkan rumahnya nggak ada yang jagain, jadi sempet dikosin ke cowok gitu, jadi rumahnya nggak terurus gitu, jadi akhirnya dikosin ke perempuan dan akhirnya aku dapet dan nyaman banget di situ. Dan kalau teman-teman cari kos yang 250.000 untuk isinya 2 orang di dalam kamar dan ada ruangan makan, ruang tamu, kamar 01, kalau misalnya keluarga kita datang itu ada kamarnya, itu jarang banget di Padang. Bisa dicemui itu kayak 0,01% lah gitu, karena emang nggak ada. Aku tahu sih ada kosan yang 250 juga di dekat kampus, cuman kosannya tuh kayak apa ya, dalam satu kamar tuh bertiga, terus ada WC-nya langsung di dalam, cuman nggak kayak rumah. Nah aku nggak bisa di ruangan yang kayak panjang aja kayak gitu, nggak bisa di lorong-lorong kayak sesak sempit kayak gitu, nggak bisa. Jadi aku tuh butuh ruangan yang gede, butuh ruang tamu, butuh ruang itu, jadi lebih nyaman. Dan akhirnya aku nyaman banget di kosan itu dan aku nggak pindah-pindah lagi sampai sekarang, walaupun pandemi aku tetap bayar. Ya walaupun tersia-sia tapi aku nggak mau melepaskannya aja. Jadi nanti kalau doain aja aku cepet lulus biar kalian bisa nempatin kosan itu. Ya gitu. Jadi nggak mungkin kan kosan aku itu dimasukin sebagai rentangan harga normalnya. Kita ambil aja harganya normal itu 400 deh sekarang ya, 400.000 untuk kos-kosan 1 bulan. Jadi nanti kita kali 4 tahun. Abis itu kos-kosan, abis itu apalagi ya, kos-kosan, biaya jajan. Nah kalau jajan nih tergantung
pribadi masing-masing. Karena aku tuh dulu awal-awal kuliah jajannya gede, bukan gede, enggak gede juga sih, gimana ya, bagi diri aku itu gede sebenarnya, cuman masih cover nikmat aja kayak gitu. Dulu jajannya seminggu itu 800 atau 500 ribu. Habis itu aku nggak tahu beli apa, karena aku nggak masak kan, nggak masak, cuman duitnya habis terus. Gimana ya, aku emang nggak masak gitu, cuman kalau untuk di wilayah Padang tuh nggak mungkin habis 500 atau 800 ribu seminggu. Aku beli baju lah, jalan-jalan lah, nonton, nah di sanalah habis duitnya kan. Akhirnya semester 4 itu duit aku tuh di jajan aku tuh dikasih abang, dan itu seminggu cuma 250 ribu katanya kayak gitu. Ya Allah, nggak itu sedihnya minta ampun. 250 ribu tuh kurangnya berapa coba? Aku sendiri di di Padang kayak gitu kan, kurang. Dan akhirnya aku belajar berhemat dan bisa jajan 300-an seminggu. Tapi kadang-kadang lebih juga sih, ya tergantung kebutuhan apa sih, kebutuhan gimana ya, tergantung yang aku beli, karena makan nggak boleh ditahan. Nah itu prinsipnya, makan nggak boleh ditahan. Kalau apa selera yang mau dimakan, asal yang tidak berbahaya ke tubuh, kayak mie ya gitu nggak boleh. Nah jadi makan nggak boleh ditahan. Jadi kalau sebenarnya lebih bagus masak sih, tapi aku nggak masak karena capek terus ntar buang-buang gitu. Lebih bagus dibeli aja gitu. Jadi jajan kira-kira 300 ribu lah ya sebulan. 300 ribu sebulan, seminggu berarti sebulan berapa ya? Orang jajannya per bulan, gue jajan per minggu kayak gitu lah pokoknya. Nanti kita hitung ya jajan. Abis tuh tugas. Nah di tugas ini nih yang banyak ngabisin duit. Ada sih bahan atau alat-alat yang dikasih kampus, tapi itu nggak semuanya. Kayak misalnya kita bikin busana daerah, kita bikin kayak bordir sulam, itu tuh kita kan bikin baju, dan itu bajunya untuk kita, jadi otomatis kainnya juga dari kita, jadi bajunya nggak diambil oleh pihak kampus. Kecuali tuh kayak misalnya busana pria, kayak busana anak, nah itu biasanya bahannya dikasih kampus. Tapi kalau misalnya kayak vaselin, kayak trikot, kayak benang, kayak yang begitu-gitu kita bisa ngebond, kita bisa bisa dikasih kampus. Dan peralatannya sebenarnya juga kita bisa ngebond, tapi kalau misalnya nanti pecah misalnya kapurnya kan, atau itu kita harus ganti. Lebih bagus kita punya sendiri dan bawa alat jahit sendiri, dan itu lebih lebih safety gitu. Bukan safety sih, apa sih namanya itu ya, lebih bagus lah kayak gitu, daripada kita minjem ntar hilang kan, ntar punya kapur pecah jatuh, punya meteran hilang kayak gitu kan kita jadinya ganti, mending punya kita sendiri kan. Nah gitu. Jadi itu kalau untuk masalah biaya tugas ini tergantung mata kuliahnya apa, tergantung kayak misalnya di Adi Busana itu aku bisa ngabisin sekitar 5 jutaan untuk satu baju gitu. Orang-orang ada yang lebih gitu, ada juga yang 2 jutaan kayak gitu, tergantung model dan apa yang kalian inginkan gitu. Biayanya sebenarnya, misalnya nih teman kalian cuma pakai teman kalian jahat, temen kamu misalnya cuma pakai bahan yang harganya 40.000, terus dia cuma pakai 1,5 meter ya kali 1,5 meter untuk baju ya 3,5 kayak gitu kan, nggak terlalu berapa biayanya. Tapi kalau misalnya kalian beli bahan 200 meter, kalian pakai 8 meter kan, tergantung desain dan kemampuan teman-teman masing-masing. Itu pihak kampus juga nggak memberatkan kalian harus beli bahan 250.000 ya, nggak pernah. Kalau kampus mah yang penting bahannya bagusnya gimana ya, bukan maksudnya bagus mahal, belum tentu bahan bagus itu mahal kayak gitu. Dan
cocok untuk desain kalian dan bagaimana cara kalian membawa bahan itu menjadi mahal. Nah itu dia baru desainer. Nah habis itu lo kasihkan berapa ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya ini karena nggak pernah ngitung. Aku hitung dulu ya. Aku hitungnya yang paling banyak memakan biaya yang di akunnya busana daerah, busana MUB, desain produksi, terus apa lagi ya, desain produksi, ada busana. Nah ini adalah mata kuliah yang paling banyak menguras duit aku, terutama ya. Yang lain nggak tahu juga sih, mungkin 11-12 lah. Busana daerahnya aku habisnya sekitar apa ya, lupa. Itu ada sih itunya, apa namanya tuh, laporan keuangannya. Aku bayar upah bordir itu sekitar 900-an atau 1 juta upah bordir. MUB ini aku kemarin kena berapa ya, bahan itu sekitaran 1 jutaan juga, untuk lebih sih MUB ini. Gak tahu gimana nih, ntar aku jujur di sini dibilang akunya lebay. Soalnya teman-teman ada yang bilang gitu, Yola tuh bikin baju suka lebay, suka harganya tuh lebih kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh aku inget ya, aku nggak pernah berkompetisi dengan teman-teman di kampus. Aku nganggap mereka tuh kayak apa ya, kayak memotivasi aja kayak gitu. Dan aku berusaha mewujudkan apa yang ada di pikiran aku gitu. Jadi bukan aku maunya tuh mau atas dari mereka kayak bahan ini, motifnya ini, gini gitu, bukan. Karena aku ya apa ya, kayak ya kalau aku suka ya aku kerjain kayak gitu, dan aku berusaha keras di bagian itu gitu, sampai akhirnya hasilnya memang sampai bilangnya tuh apa namanya tuh, aku tuh berlebihan lah dalam bikin tugas. Aku tuh apa ya, suka bikin baju teman-teman lain tenggelam gitu, padahal nggak ada niat sama sekali, karena emang aku berusaha mewujudkan apa yang aku pikirkan kayak gitu. Jadi ya itu terserah teman-teman mau bikin baju kayak apa ya, terserah teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat nih baju teman-temannya bagus gitu, emang aku kayak support, kayak aku puji kayak gitu. Dan apa ya, aku senang melihat karya-karya teman-teman aku. Bukan berarti aku ngeliat teman-teman yang bagus terus aku cemburu, terus mau lebih bagus dari mereka. Itu nggak pernah sama sekali, dan itu sih yang aku sedihkan. Kok pakai acara curhat sih ya, gitulah. Kita ambil aja ya rata-ratanya tuh berapa ya. Ya nanti aja deh kita lokasikan ya berapa untuk tugas-tugas nih, mungkin sekitaran 20 jutaan untuk 4 tahun ya, enggak 1 tahun, 20 jutaan itu udah masuk kayak ngeprint, kayak misalnya beli bahan, beli pewarna, kayak misalnya apalagi ya, pewarna, terus bahan, alat-alat jahit misalnya kan ada juga tuh yang kita beli, kayak misalnya mesin jahit itu udah masuk ya, kayak mesin jahit. Terus kalau misalnya teman-teman mau beli obras atau apa ya, pokoknya semua alat jahit deh, ada Ropola dan yang lainnya, itu untuk 4 tahun tuh 20 juta aja ya, udah cukup tuh. Itu udah lebih sih rasaku, 20 juta. Terus jajan apalagi ya, biaya lain-lain itu kalau misalnya gimana tahu kan ada apa ya, biaya nggak terduga, biaya lain-lain. Emang aku tanya sih, biaya tak terduga juga sih sebenarnya. Biaya lain-lainnya, biaya tak terduganya itu misalnya kan kita sakit, tapi kalau kita sakit tuh kita dapat obat dari WP karena ada polikliniknya, jadi kita berobat gratis. Dan apa ya, misalnya tuh kita beli baju, atau misalnya tuh kita sakit, nah yang kayak gitulah ya. Atau misalnya tuh kita ada ikut organisasi yang gitu-gitulah, kita alokasikan aja 200.000 per bulan. 200.000 per bulan kali nanti 4 tahun berapa gitu. Habis itu apa lagi ya, nih bisa jadi kan kita pulang kampung, berapa ongkosnya kan, bisa jadi kos udah, biaya itu udah, gak ada lagi kan, udah itu aja. Nah kita hitung ya, itu
hitung. Sakitnya. Kita hitung mana nih kalkulatornya. Nah, UKT ini kan aku 3 juta. Anggap aja nih masih 3 juta. Kalau enggak sih, tapi nggak yakin sih 3 juta. Untuk sekarang pasti naik gitu. Kita anggap aja yang lulus jalur SBMPTN itu 3.500.000 deh sekarang, karena tahun kemarin tuh naiknya 250, jadi mungkin sekarang naik 250 juga. Jadi kita alokasikan 3 juta aja, 3.500.000 dikali 8 semester berarti 28 juta. UKT 28 juta. Habis itu kos alokasikan aja 400.000 dikali 12 bulan sama kan 4.800.000 setahun dikali 4 19.200.000. Jajan bilang aja kita jajannya 300.000 seminggu, berarti 300 dikali 2 kali 4 1.200.000 dalam sebulan berarti kita kali 12 karena setahun sama dengan 14 juta kita kali 4 berarti 57.600. Dan tugas tadi kita alokasikan aja sekitar 20 juta untuk 1 semester. Dan biaya lain-lain ini kita anggap aja 200.000 dalam sebulan, berarti kali 12 sama dengan 2.400.000 dalam setahun. Dan rasanya sih biaya lain-lainnya mungkin terlalu banyak 200.000 ya, karena kalau misalnya kita sakit kita bisa datang ke poliklinik UNP dan itu kita berobat gratis. Mungkin biaya yang lain-lain ini maksudnya kayak misalnya kita pulang kampung kayak gitu mungkin ya, butuh biaya. Jadi 2.400.000 dalam setahun. Habis itu kita kalikan 4 kali 4 tahun 9.600.000. Kita tambahin ya 28 juta. Ini UKT yang tahun-tahun yang baru masuk ya, nggak UKT aku. Kalau UKT aku cuma 3 juta, biasanya naik 250 ribuan kayak gitu, anggap aja, karena pasti memang naik dia. Ditambah 19.200.000 ditambah 57.600.000 ditambah 20 juta tambah 9.600.000. Jadi total kuliah tata busana itu ada kok blur, kentang deh, 42.000 gimana sih, 114.420.000, nggak jelas ya tuh, 114.420.000 itu biayanya untuk selama selama 4 tahun. Itulah biayanya. Bisa jadi itu lebih rendah, bisa jadi itu lebih tinggi, tergantung gaya hidup teman-teman masing-masing. Dan semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang lagi berusaha untuk masuk ke universitas manapun itu, di jurusan manapun, semoga teman-teman bisa keterima di sana dan bisa berkuliah di sana. Sebelumnya terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.